Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Wikandaru dengan NIM G00251172 dari kelompok B10. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang vertebre, plexus brachialis, dan juga regio femoris. Vertebre merupakan tulang-tulang penyusun tulang belakang manusia yang tergolong dalam jenis tulang tidak beraturan atau tulang irregular. Tulang belakang terdiri atas 33 ruas tulang, yaitu 7 tulang leher atau vertebra cervicalis, 12 tulang punggung atau vertebra thoracalis, 5 tulang pinggang atau vertebrae lumbales, 5 tulang sakral atau vertebrae sacrales yang menyatu membentuk tulang panggul atau os sacrum, serta 4 tulang ekor atau vertebrae coccygeus yang juga menyatu membentuk tulang ekor atau os coccygeus. Secara umum, struktur vertebrae terdiri atas korpus yang berfungsi sebagai penopang utama beban tubuh dan terletak di bagian anterior. Antar korpus dihubungkan oleh diskus intervertebralis yang berperan sebagai peredam getaran atau benturan. Pada bagian posterior terdapat arcus vertebrae yang memiliki 7 tonjolan atau prosesus, yaitu 1 prosesus spinosus, 2 prosesus transversus, dan 4 prosesus articularis. Di bagian tengah arcus terdapat lubang yang disebut foramen vertebrale, tempat lewatnya medula spinalis beserta meninges spinalis ke arah superior. Foramen ini berlanjut menuju foramen magnum dan berhubungan dengan cavum cranii. Vertebra cervicalis 1 atau os atlas adalah vertebra pertama pada tulang leher yang dikenal sebagai atlas. Memiliki struktur khas dibanding vertebra lainnya karena tulang ini tidak memiliki korpus maupun prosesus spinosus, karena bentuknya disesuaikan untuk menopang kepala dan memungkinkan pergerakan yang luas. Sebagai gantinya, atlas terdiri dari arcus anterior dan arcus posterior yang mengelilingi foramen vertebrale yang lebar. Pada bagian dalam arcus anterior terdapat fovea dentis, yaitu lekukan tempat bertemunya dens axis atau tonjolan dari vertebra cervicalis 2 atau aksis yang membentuk sendi putar atau articulatio atlantoaxialis sehingga memungkinkan gerakan rotasi kepala seperti saat menoleh ke kanan dan ke kiri. Vertebra cervicalis 2 atau os aksis memiliki dens atau prosesus odontoideus yang berfungsi sebagai poros rotasi kepala dan berartikulasi dengan atlas. Dens terdiri atas apex dentis, fascias articularis anterior, dan fascias articularis posterior yang berhubungan dengan ligamentum transversum atlantis. Selain itu, aksis memiliki prosesus spinosus yang besar, kuat, dan bifida. Berfungsi sebagai tempat pelekatan otot leher serta prosesus articularis untuk berhubungan dengan vertebra di atas dan di bawahnya. Gambar di samping adalah vertebra cervicalis 5 dilihat dari kranial. Vertebra cervicalis 5 merupakan contoh struktur tipikal vertebra cervicalis 3-6. Vertebra tipikal memiliki prosesus transversus berukuran pendek, memiliki satu foramen transversarium dan berakhir di lateral dalam suatu tuberculum anterius dan tuberculum posterius dengan sulcus nervi spinalis terletak di antaranya. Foramen vertebrale berukuran besar dan berbentuk segitiga. Vertebra cervicalis 7 memiliki prosesus transversus yang lebih panjang dengan hanya tuberculum posterius dan prosesus spinosus yang panjang. C7 merupakan vertebra terbesar di antara vertebra cervical lainnya. Namun, foramen transversariumnya lebih kecil dan umumnya hanya dilalui oleh vena vertebralis, bukan arteri vertebralis seperti vertebra cervical lainnya. C7 juga berfungsi sebagai transisi antara regio cervical dan thoracal dengan ciri morfologi yang mulai menyerupai vertebra thoracal bagian atas untuk memberikan kestabilan tambahan pada segmen bawah leher. Pada dasarnya, vertebrae thoracica atau T1-T12 memiliki struktur yang serupa dengan karakteristik utama berupa fovea costalis superior, inferior, dan transversaria sebagai tempat artikulasi kepala dan tuberculum dari costae. Setiap vertebra thoracal berfungsi untuk pelekatan tulang rusuk atau costae sehingga membentuk kerangka dinding dada yang kuat dan stabil. Prosesus spinosus cenderung panjang dan mengarah ke bawah, sementara foramen vertebrale berbentuk kecil dan bundar. Vertebra lumbalis dicirikan dengan adanya korpus vertebrae atau badan tulang belakang yang sangat besar dan tebal dibandingkan dengan vertebrae lain sebagai penahan beban utama tubuh. Setiap vertebrae juga memiliki pedikel atau kaki, struktur tulang yang pendek dan tebal yang menonjol ke belakang dari korpus, serta pada permukaan posteriornya terdapat tonjolan khas yang disebut prosesus mamillaris. Prosesus mamillaris ini berfungsi sebagai tempat pelekatan otot-otot dalam yang penting untuk stabilisasi.
Os sacrum atau tulang sakrum terbentuk dari fusi atau penyatuan 5 vertebrae sakralis yang terjadi selama perkembangan, sehingga os sacrum ini bentuk strukturnya tulangnya tunggal yang kokoh dan berbentuk segitiga. Permukaan anteriornya memiliki linea transversa atau sisa diskus intervertebralis dan promontorium sacrale yang menonjol pada basis sakri. Terdapat juga foramina sacralia anteriora dan posteriora dan punggung tulang atau crista sacralis mediana, intermedia, dan lateralis di posterior, serta canalis sacralis yang berlanjut dari canalis vertebralis hingga hiatus sacralis. Os koksik atau tulang ekor adalah tulang kecil berbentuk segitiga yang terbentuk dari fusi 3 hingga 5 vertebrae koksike yang ukurannya berkurang secara signifikan dari kranial ke kaudal. Vertebrae koksik 1 adalah yang paling mirip dengan vertebrae tipikal. Ciri khasnya adalah sepasang kornu koksigeum atau tanduk koksigel dari perpanjangan tulang rudimeter yang berfungsi sebagai titik artikulasi atau persendian dengan kornus sakrale di atasnya. Meskipun sering dianggap tidak penting karena ukurannya yang kecil, tulang ekor ini berfungsi cukup krusial sebagai titik perlekatan penting bagi beberapa ligamen dan otot dasar panggul. Ligamentum longitudinale anterius terletak di sepanjang permukaan anterior corpora vertebrarum dan discus intervertebralis yang terbentang dari tuberculum anterius atlas atau C1 hingga os sacrum. Fungsinya untuk meningkatkan stabilitas saat ekstensi atau meluruskan dan secara efektif mencegah hiperekstensi atau gerakan melengkung ke belakang yang berlebihan. Sebaliknya, ligamentum longitudinale posterius terletak di dalam canalis vertebralis terbentang dari membrana tectoria atau kelanjutan superiornya dan meluas ke canalis sacralis. Ligamen ini melekat lebih erat ke diskus intervertebralis dan cincin permukaan antar vertebra yang berfungsi untuk meningkatkan stabilitas sewaktu fleksi atau membungkuk dan mencegah hiperfleksi atau fleksi yang berlebihan. Ligamentum supraspinale berfungsi untuk menghubungkan ujung-ujung processus spinosus dari C7 hingga sacrum dengan fungsi utama untuk mencegah fleksi berlebihan. Berdekatan dengannya ada ligamentum interspinosum yang menghubungkan keseluruhan processus spinosus dan membantu membatasi fleksi. Sementara itu, terdapat ligamentum intertransversaria yang berjalan di antara processus transversus yang berdekatan untuk membatasi fleksi secara lateral. Di dalamnya ada ligamentum flavum atau ligamentum kuning yang menghubungkan lamina dan kaya akan serat elastis yang memungkinkan membantu mengembalikan tulang belakang ke posisi tegak setelah fleksi. Pada akhirnya, yang terakhir ada ligamentum nuchae adalah perpanjangan superior dari ligamentum supraspinale di leher dari C7 ke tengkorak untuk mencegah fleksi kepala berlebihan dan membantu mengangkat kepala kembali ke posisi anatomis. Dua tipe persendian yang penting yang terjadi antar vertebrae adalah articulatio ancovertebralis, yang itu sendi unik yang hanya ditemukan pada vertebrae cervical leher dan terletak di sebelah posterolateral dari diskus intervertebralis. Secara klinis persendian ini rentan membentuk osteofit atau taji tulang seiring bertambahnya usia yang dapat mempersempit ruang dan menyebabkan nyeri leher. Sementara itu ada articulatio zygopophysialis atau sendi faset yang merupakan sendi sinovial yang terbentuk antara processus articularis superior suatu vertebra dengan processus articularis inferior dari vertebra yang tepat di atasnya. Sendi faset ini berfungsi untuk memandu dan membatasi gerakan antar vertebrae yang secara kolektif menentukan jenis dan jangkauan gerakan yang dimungkinkan oleh kolumna vertebralis di berbagai tingkatannya. Dua persendian lain yang penting yaitu articulatio atlanto-occipitalis yang terbentuk antara fascias articularis superior os atlas dan condylus occipitalis tengkorak yang secara primer memungkinkan gerakan mengangguk, fleksi dan ekstensi serta fleksi lateral kepala. Kemudian ada articulatio atlanto-axiale yang terbentuk antara os atlas C1 dan os aksis C2 yang terdiri dari suatu sendi medial yang bersifat rhocoid dan dua sendi lateral. Kombinasi dari sendi-sendi ini memungkinkan gerakan utama menggelengkan kepala dan rotasi terhadap sumbu vertikal. Selanjutnya ada plexus brachialis. Plexus brachialis sendiri adalah jaringan syaraf kompleks yang berfungsi untuk mempersyarafi anggota ekstremitas superior. Susunannya bisa dipermudah dengan mengingat melalui roots atau akar, kemudian menjalar ke
menjadi trunks atau batang, kemudian menjara lagi menjadi division atau divisi, kemudian ke cords atau fasciculus atau korda, kemudian akan bercabang atau branches. Yang pertama ada roots atau akar. Plexus brachialis sendiri bermula dari akar syaraf spinal dari C5 hingga T1. Yang kedua ada trunks atau batang syaraf. Akar-akar syaraf tadi kemudian akan berkumpul membentuk 3 trunks atau batang. Yang pertama ada trunkus superior yang dibentuk oleh akar C5 dan C6. Kemudian ada trunkus media yang merupakan kelanjutan dari akar C7. Yang ketiga ada trunkus inferior yang dibentuk oleh akar C8 dan T1. Kemudian setiap trunkus akan terbagi menjadi 2 divisi, yaitu divisi anterior dan divisi posterior. Jadi secara total akan terdapat 6 divisi, yaitu 3 divisi anterior dan 3 divisi posterior. Divisi anterior umumnya akan mempersyarafi otot-otot di bagian depan atau otot-otot flexor pada ekstremitas superior. Sedangkan divisi posterior akan mempersyarafi otot-otot di bagian belakang atau ekstensor. Selanjutnya, divisi-divisi ini akan bertemu dan menyatu kembali untuk membentuk 3 fasciculus atau korda yang penamaannya didasarkan pada posisi relatifnya terhadap arteri aksilaris. Yang pertama ada fasciculus lateralis atau korda lateral yang dibentuk oleh persatuan divisi anterior dan dari trunkus superior dan trunkus media. Yang kedua ada fasciculus medialis atau korda medial yang dibentuk oleh kelanjutan dari divisi anterior dan trunkus inferior. Yang ketiga ada fasciculus posterior atau korda posterior yang dibentuk oleh persatuan semua divisi posterior, yaitu dari trunkus superior, media, dan inferior. Setelah korda atau fasciculus ini, tahapan berikutnya adalah branch atau cabang-cabang terminal yang merupakan syaraf-syaraf utama anggota gerak atas. Misalnya adalah syaraf musculocutaneus, axillary, radial, medial, dan ulnar. Pada regio femoralis atau paha hanya terdapat satu tulang, yaitu os femur, yang merupakan tulang terpanjang dan terkuat di tubuh kita. Tulang ini dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu epiphysis proximalis atau ujung atas, diaphysis atau badan yang panjang, dan epiphysis distalis atau ujung bawahnya. Bangunan penting pada epiphysis proximalis meliputi caput femoris yang bersendi dengan panggul, kemudian ada kolum femoris dan 2 tonjolan besar, yaitu processus trochanter mayor dan processus trochanter minor sebagai tempat pelekatan otot. Sementara itu pada bagian diaphysis ditandai oleh linea aspera yang kasar di posterior, dan pada epiphysis distalis terdapat condylus medialis dan condylus lateralis yang bersendi dengan tibia, serta fascia patellaris di anterior untuk bersendi dengan patella. Untuk musculus pada bagian anterior pada regio femoralis ada terdapat musculus iliacus dan musculus psoas mayor dan musculus psoas minor. Dalam regio femoralis ini juga terdapat musculus quadriceps femoris, yaitu terdapat musculus rectus femoris, musculus vascus medialis, musculus vascus lateralis, dan musculus vascus intermedius. Pada bagian medial regio femoris terdapat musculus sartorius, musculus tensor fasciae latae, musculus gracilis, musculus adductor longus, musculus adductor brevis, musculus adductor magnus, musculus obturator externus, musculus pectineus. Dan pada posterior regio femoralis terdapat musculus biceps femoris, musculus semitendinosus, dan musculus semimembranosus. Kemudian ada inervasi untuk regio femoralis yang dibagi menjadi 3 kompartemen, yaitu kompartemen anterior, kompartemen medial, dan kompartemen posterior. Pada kompartemen anterior fungsinya untuk ekstensor paha dengan syaraf utama nervus femoralis yang menginervasi musculus quadriceps femoris dan musculus sartorius. Pada kompartemen medial adalah untuk aduktor paha
dengan syaraf utama nervus obturatorius yang menginervasi musculus adductor longus dan musculus gracilis. Yang terakhir ada kompartemen posterior untuk flexor paha dengan syaraf utama nervus ischiadicus yang menginervasi musculus hamstring.